Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Wanas Channel. Ini saya ingin berbagi atau sharing mengenai uh, kondisi menanam anggur tanpa naungan. Sedangkan ini masih masuk ke dalam musim hujan ya. Dan beberapa minggu yang lalu sangat intens sekali hujannya, lebat, siang malam turun hujan, bahkan sinar matahari pun sangat kurang karena siang harinya mendung. Dan akibatnya terhadap pohon anggur ya seperti ini, tingkat kelembaban tinggi sehingga rumput-rumput di bawah juga ini mulai bermunculan ya. Saya belum sempat membersihkan karena masih ya menunggu nantilah kalau ada waktu. Dan kondisi pohon anggur ini Ghostvi yang saya buat sistem teralis minimalis. Bagian bawah daunnya terlihat mulai menguning ya kan. Ini dari sini hingga ujung sana itu bagian bawahnya terlihat menguning. Ini diakibatkan karena kemarin lalu mulai terserang karat daun dan juga jamur ya. Di bagian bawah daun sini kemarin lalu tuh karat daun terutama ini masih ada sisa-sisa sedikit sih, tapi sudah alhamdulillah sudah mulai hilang. Ini masih ada ya. Ini akibat dibilang telat juga bukan, maksudnya telat penyemprotan juga bukan, karena gimana saya mau melakukan penyemprotan ketika saya mau melakukan penyemprotan fungisida di pagi hari sedangkan siangnya hujan. Saya mau melakukan sore hari penyemprotan tapi malamnya hujan, jadi kesannya itu kurang efektif. Jadi untuk saat ini saya ya pasrah saja, menunggu sambil mencuri-curi waktu ketika mungkin seperti ini ya kondisinya. Alhamdulillah ada cahaya matahari yang cukup panas hari ini, sangat cocok untuk melakukan penyemprotan. Dan ini ketika kemarin sudah menyebar jamur dan juga karat daunnya sudah mulai menyebar, saya baru melakukan penyemprotan bebarengan dengan adanya sinar matahari ya. Jadi lumayan, karena fungisida itu bisa sangat efektif ketika kita aplikasikan di pagi hari. Intinya fungisida jika disinari matahari maka kinerjanya akan lebih efektif lagi. Jadi saya melakukannya di pagi hari, kalau tidak ya di sore hari di jam 4 sore ya ketika masih ada sinar matahari. Nah, ketika saya melakukan ini sudah beberapa kali, mungkin sekitar 3 kali aplikasi, karat daun yang ada di bawah daun ini mulai menghilang. Namun efeknya daunnya langsung berubah menjadi kuning. Daun-daun yang kuning ini yang kemarin lalu diserang oleh karat daun dan juga jamur, nah hasilnya seperti ini. Ini sudah 3 kali aplikasi ya. Saya menggunakan fungisidanya Amistar Top, juga saya seling dengan Ridomil Gold. Sekalian saja saya campur dengan, saya mix dengan Abasel untuk insektisidanya. Efeknya jadi seperti ini. Ini hanya untuk bagian bawah daun saja, karena yang terserang adalah bagian bawah daun atau bagian daun yang tua, biasanya itu yang diserang jamur atau karat daun. Namun untuk bagian atasnya ini terlihat sangat-sangat vigor ya. Pertumbuhannya itu masih ngacir di sini. Tidak ada istilah stagnat, berhenti bertumbuh gitu, tidak, masih proses bertumbuh, masih sangat vigor ya. Untuk bagian atasnya ini hanya saja bagian bawahnya ya memang kondisional ya, kondisinya juga seperti ini. Bahkan di sini juga ada bunga PHP nih, lihat tuh, di tengah hujan seperti ini, di tengah serangan hama seperti ini, bisa-bisanya dia keluar PHP seperti ini. Namun kalau dilihat dari batang tersier dan juga sekundernya seperti ini memang sudah layak untuk dibuahkan ya, karena ini sudah sebesar pensil, mungkin sedotan, ada yang sebesar sedotan juga. Ini sih batangnya sudah mulai mengayu sebenarnya.
Hanya saja saya masih menunggu waktu yang pas, waktu yang tepat untuk melakukan pupuk pembuahan, karena kondisinya di sini masih mendung ya. Terkadang juga masih hujan. Ini juga nampaknya habis turun hujan nih, tanah masih basah. Tadi malam mungkin turun hujan. Jadi ketika pohon anggur yang ditanam tanpa naungan, tanpa plastik ultraviolet, ketika musim hujan sudah mulai terserang karat daun atau mulai terserang jamur, jangan menunda-nunda melakukan penyemprotan fungisida, karena dampaknya ya bisa jadi seperti ini. Daun kalau sudah terlanjur terkena, terserang seperti ini, dan penyebarannya dari karat daunnya itu sangat cepat sekali ya. Kita mungkin jika menunggu 2 hari 3 hari itu udah terlanjur menyebar nanti. Namun jika kita melakukan eksekusi langsung penyemprotan fungisida, mungkin bisa mengurangi dampak dari menguningnya daun-daun seperti ini. Karena daun yang sudah menguning seperti ini nantinya tidak akan bisa kembali hijau lagi ya. Dia pasti akan gugur daun, bukan gugur bunga. Tuh seperti ini, baru dipegang aja udah copot. Kemarin lalu yang bagian sini di bawahnya tuh, aduh, karat daunnya tuh banyak banget. Bentar, ambil buat thumbnail. Oke. Namun bagian atasnya masih sangat vigor tuh. Atasnya ini juga ya kan. Jadi ya mau gimana lagi, nasi sudah terlanjur menjadi bubur. Tapi tetap ada solusi. Nanti setelah mulai gugur daun-daunnya ini, dan sebentar lagi juga nampaknya, bukan sebentar lagi sih, nampaknya hujan, debit hujan nampaknya sudah mulai agak turun ya. Tidak seperti kemarin lalu siang malam hujan terus, sekarang sudah mulai ada sinar matahari. Jadi ada kemungkinan nanti ketika sudah mulai gugur semua ini yang berdaun yang kuning-kuning, sebenarnya sih bisa kita langsung potong langsung ya. Maksudnya kita potong sendiri, kita hilangkan daun yang kuning ini. Namun kayaknya agak sayang sih saya untuk pemotongan, kelihatannya nanti jadi gundul. Tapi ya saya biarkan saja biar dia rontok dengan sendirinya. Setelah mulai nanti pada rontok, sudah pada hilang daun yang kuning dan daun yang atas sudah mulai ada pertumbuhan lagi, saya akan mulai melakukan penyemprotan pembuahan. Jadi kita lihat apakah program pembuahan di musim kemarau bisa berhasil dengan metode menanam tanpa naungan. Ini jenis guasvi ya. Kalau yang kemarin lalu di sini saya melakukan percobaan uji trial and error pembuahan guasvi tanpa naungan di musim hujan. Oke, daun bunga bisa keluar, buah juga lumayan banyak ini, meskipun nasib kondisinya seperti ini ya. Namun ketika musim hujan dan ketika hujan sedang banyak-banyaknya, sering-seringnya turun hujan, banyak sekali beri yang rontok, banyak sekali bunga-bunga yang rontok. Dan ini juga efek dari pembuahan di musim hujan tanpa naungan. Daunnya juga terkena karat daun dan juga jamur. Dan saya sudah melakukan pencegahan, bukan pencegahan sih sebenarnya, ini sudah kronis, jadi istilahnya ini pengobatan. Saya sudah melakukan pengobatan, penyemprotan insek dan fungi sama seperti ini juga ya. Namun ini lebih parah lagi karena sudah banyak sekali daun yang gugur, yang rontok. Dan ini sisanya pun saya rasa masih warnanya masih kekuningan ya. Meskipun ada beberapa dompol itu yang masih tersisa, yang selamat, itu juga saya bungkus dengan cover buah. Karena kalau tidak dibungkus dengan cover buah, kemarin lalu di situ tuh wah, hamanya banyak sekali, lalat daun, lalat hijau itu pada ngumpul semua, bahkan semut juga ngumpul.
Ini saya rasa saya anggap gagal lah pembuahan di musim hujan tanpa naungan ya pohon anggur Gosvi ini, karena hanya menyisakan beberapa dompol saja. Dan ya alhamdulillah tetaplah masih bersyukur nih seperti ini masih ada, namun ada juga yang rontok. Dan entah kenapa ini buahnya kok ada yang kecil ya, mungkin saya tidak melakukan penjarangan ini. Dan ini juga ada yang sudah hitam sempurna, alhamdulillah masih bisa untuk diicip-icip ya, tapi nanti namanya belum matang sempurna itu. Ini juga masih ada yang hijau, bahkan sebenarnya ini sangat vigor ya. Saya tadi ada melihat beberapa bunga lagi nih, keluar bunga bahkan tuh. Dan sebelah sini juga keluar bunga juga ini. Aduh. Tuh. Bunga susulan, namun saya tidak mengharapkan bunga itulah. Kalaupun jadi ya alhamdulillah, jika tidak ya sudah. Jadi kesimpulan saya, jika ingin membuahkan pohon anggur tanpa naungan, sebaiknya dibuahkan di musim kemarau saja. Meskipun saya belum pernah melakukannya ya, ini baru proses untuk melakukan pembuahan di musim kemarau. Nanti hasilnya akan saya update lagi ya. Untuk sekarang saya cukupkan dahulu informasi yang bisa saya bagikan tentang bagaimana menanam pohon anggur dan membuahkannya di musim kemarau dan juga di musim hujan. Apa saja efeknya, apa saja akibatnya, dan apa saja resikonya, serta juga kendala yang dihadapi ketika membuahkan di dua musim itu. Baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.